jika Al-Quran ini berada di dalam dada-dada kita? Bagaimana jika Al-Quran ini merupakan zikir harian kita? Sudah bisa dipastikan bahwa kita akan menjadi hamba Allah yang paling mulia. Apa kata Nabi Muhammad dalam sabdanya? Beliau bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, kata Nabi. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini. Dan ke kanan, akan ke kanan, ke kanan. Perempuan sebelah kiri, ibu sebelah kiri, silakan. Silakan, sebelah sini kosong di samping saya. Silakan, ibu, silakan. Silakan ibu, silakan. Sebelah sini masih kosong di belakang saya, silakan. Ya, silakan ibu. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjelaskan tentang Al-Qur'an yang berada di hadapan saya ini, saya ingin mengingatkan bagi siapa saja yang ingin mendokumentasikan apapun di museum ini dipersilahkan dengan catatan tanpa menggunakan flash, cahaya atau lampu. Kenapa? Karena sebagian manuskrip di sini masih asli, dikhawatirkan bisa rusak manuskripnya. Sekali lagi mohon maaf, dicoba terlebih dahulu ditahan, jika keluar cahayanya maka dimatikan terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di ruangan sejarah Al-Qur'an. Jadi pada zaman dahulu, pada zaman Nabi, Al-Qur'an diturunkan selama 23 tahun lamanya, dan para sahabat menjaga Al-Qur'an dengan dua hal. Apa saja? Yang pertama adalah dengan menghafalnya, dan yang kedua adalah dengan menuliskannya. Dahulu pada zaman Nabi, Al-Quran ditulis di mana? Dahulu pada zaman Nabi, Al-Quran ditulis di pelepah-pelepah kurma, di dedaunan, berbatuan-berbatuan tipis, dan bahkan ada para sahabat yang menuliskan Al-Quran pada kain-kain mereka. Lalu kemudian ketika Rasulullah meninggal dunia, digantikanlah dengan khalifah yang pertama, siapa? Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu terjadilah perang Yamamah melawan nabi palsu yang mengakibatkan para sahabat penghafal Al-Quran 70 orang di antara mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Umar memberikan saran kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran, dan dikumpulkanlah Al-Quran pertama kali pada zaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan diberi nama dengan Mushaf Al-Imam. Lalu kemudian Al-Quran mengalami fase pengumpulan yang kedua yang terjadi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan Al-Quran yang berada di hadapan kita ini adalah Al-Quran yang dinisbatkan kepada Khalifah ketiga kaum muslimin tersebut. Siapa? Utsman. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Usianya berapa? Usianya lebih dari 1300 tahun. Bapak dan Ibu, tuan dan puan, ada yang boleh baca? Ada yang bisa baca, Bapak dan Ibu? Atau kurang besar tulisannya? Jadi beginilah bagaimana dahulu Al-Quran itu ditulis tanpa menggunakan titik dan tanpa menggunakan harokat. Ini ditulis dengan menggunakan huruf kufi kuno dan ditemukan di daerah Mesir sana sekitar 120 tahun yang lalu. Baik Bapak dan Ibu, kita ke ruangan berikutnya. Di sana kita akan melihat tentang bagaimana kecintaan. Ya. Baik Bapak Ibu, di depan saya mohon maaf karena saya menjelaskan tentang Al-Quran yang berada di hadapan kita ini. Jika kita terlambat, kita tidak bisa memberikan informasi secara lengkap. Jika ini foto dan video secara luas, lengkap, bisa datang kemari kapan saja, karena kita buka dari setelah subuh sampai jam 9 malam, dan istirahat hanya ketika waktu sholat saja. Untuk sekarang, maka dari itu difokuskan untuk mendengarkan. Namanya siapa? Nama beliau adalah Nazim Akbar. Jika Al-Quran biasanya ditulis di atas kertas, namun kali ini berbeda. Ada yang bisa melihat, ada yang bisa menebak di mana nulisnya? Kain. Ya, beliau menuliskannya pada lembaran kain. Berapa lama? Beliau menulisnya selama 15
Jika seorang muslim jika ingin dekat dengan Al-Quran, baik itu mau memegangnya ataupun membacanya, maka harus berwudu terlebih dahulu. Setelah 15 tahun beliau selesai menulisnya, beliau pun menambah kedekatan beliau dengan cara apa? Kepada Al-Quran ini dengan cara menenunnya atau menjahitnya. Jadi Al-Quran yang berada di hadapan kita ini adalah Al-Quran yang dijahit atau ditenun, baik dari segi huruf, angka maupun harokatnya semuanya adalah tenunan. Berapa lama beliau menenunnya? 17 tahun lamanya. Jadi totalnya berapa? 32 tahun beliau menghabiskan setengah usia beliau untuk bisa dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini jumlahnya satu buah Al-Quran ini 3 juz dengan total 30 juz tentunya, dan Al-Quran ini beratnya satunya 5,5 kg kurang lebih. Jadi berat totalnya adalah 55 kg. Al-Quran ini ditulis di atas 300 meter kain dan menggunakan benang kurang lebih 25.000 meter. Inilah bentuk kecintaan seorang suri rumah, seorang ibu rumah tangga terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ibu sebelah kanan, ibu silakan ke kanan. Bapak mohon maaf bergeser. Ya. Silakan ibunya sebelah kanan, silakan ke kanan semuanya, mohon maaf bercepat. Perempuan. Baik. Bapak dan ibu silakan, sebelah sini masih kosong, ibu silakan. Masih kosong sebelah sini. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya buka di ruangan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun," kata Allah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaganya. Dan ini adalah bentuk penjagaan Allah terhadap kitab